Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah halaman 41 dengan baris terakhir bacaannya faslun wa ammat taharatu 'anin najasati. Ya. Langsung saja diterangkan halaman 41 dengan baris terakhir bacaannya wa ammat taharatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma at-taharatu 'anin najasah. Dan adapun bersuci dari najis. Fi thawbi. Nah, ini ada di dalam baju. Artinya baju yaitu segala yang kita pakai. Termasuk di dalamnya peci, termasuk di dalamnya jam, termasuk di dalamnya cincin, ya, yang kita pakai itu namanya kategorinya thawb. Wal badan, dan juga badan. Nah, maka badan ini juga suci dari segala najis. Dari ujung pala sampai ujung kaki, termasuk tato. Tatonya apa? Spiderman. Ada tatoan dia. Maka juga harus suci itu. Kalau tato yang permanen, dia dari darah soalnya, ya kan? Maka di sini pun harus suci. Harus dihilangkan. Tato harus, iya. Karena kalau permanen itu dia apa namanya? Suntik dulu, ntar ditarik, ya kan? Nah, itu nimbul darah itu. Maka wajiblah dihilangkan. Sekalipun dengan biaya yang besar. Diapain? Dilaser. Laser berapian tuh? Puluhan juta itu. Ada puluhan juta? Kalau memang ada puluhan juta, di fizimmatihi, dalam tanggungan dia. Dia kerja, dia apa aja, yang penting bisa hilangin tuh. Kalau tidak, maka dia harus bertekad untuk hilangkan. Gimana caranya? Dengan catatan laisa fit taghyiril khilqah, bukan dengan berubah bentuknya. Kalau berubah bentuknya, udah nggak boleh. Istrika itu kan berubah, nah itu nggak boleh sudah. Udah taubat. Ini udah pakai tato, miskin lagi, ya. Kalau tato kaya dia bisa nutupin, itu pakai laser. Maka wajib dia jaga. Nah, taubat kepada Allah, udah, jangan ditambah lagi. Jangan ditambah. Kurang satu tanggung. Maka jangan ditambah. Taubatnya dia itu sampai mati. Tapi tetap kalau di situ nanti ada, mungkin ada penyuluhan, ya kan, gratis, maka wajiblah untuk dia datengin, ilangin dengan cara laser itu. Wal makan, apa maksudnya tempat suci dari najis? Maksudnya adalah tempat yang nempel dengan anggota tubuh kita. Apa tempat yang nempel? Bukan sejadah kita, bukan. Tempat yang nempel. Pertama, pijakan kaki. Yang kedua, dengkul. Yang ketiga, telapak tangan. Yang keempat, itu harus suci tempat itu. Kalau memang di situ ada najis,
di bagian dada kita, depan dada kita itu ada itu nggak termasuk dari tempat yang harus disucikan. Cuman makruh. Hanya hukumnya makruh. Sholat yang bakal deket-deket tempat najasah. Termasuk, saat ini, ya, termasuk di situ kalau kita memang sholat di atas kubur, ya, dia lagi sholat di atas, udah terlalu penuh di kuburan di atasnya sholat, nggak boleh, karena alal jumlah atas secara kita hukumkan secara umum, dia itu sudah campur dengan tulang belulang. Ya, dari tulang belulang mayit. Lalu gimana sekarang? Banyak masjid yang di situ ada kuburan, kan nggak boleh sholat. Kita di hadapannya ada kuburan, maka jawabannya sekarang, ya, bukan kayak orang sekarang ini kita langsung hukumkan, nggak boleh itu, ya, kan ada hadisnya itu, jangan jadikanlah masjid-masjid sebagai kuburan di dalam. Ada kan begitu? Masjid di dalamnya ada kuburan, maka jawabannya lantaran pelebaran dari tanah masjid sudah tidak memenuhi kapasitas orang yang sholat, akhirnya dia ngelebar mau tidak mau, nih bagian kuburan akhirnya ketutup, dibuka bagian kuburan, karena itu bagian buat wakaf masjid misalnya, ya kan? Nah, jadi seakan-akan ini kuburan berada di dalam masjid, dan itu semuanya begitu. Kalau kita perhatikan masjid-masjid dahulu begitu, mereka ada masjid, di sebelahnya ada wakaf kuburan. Tapi lantaran masih ada wakaf masjid, lalu kapasitas sudah nggak memadai lagi, sudah membludak, akhirnya pelebaran, perluasan, sampai seakan-akan kuburan berada di dalam. Tuh sebab. Tapi kalau ibtidaan langsung, ya, aneh kan yang punya masjid Syakirin, ya, aneh yang wakofin, pokoknya aneh mau dalam kuburan. Nah, itu nggak sah. Tidak sah kita mengkuburkan orang di dalam masjid, sekalipun itu masih dalam wakaf masjid, sekalipun di luar nih tempat parkiran, kita katakan itu wakaf aneh mau kubur di situ, tetap nggak boleh, sudah jadi wakaf masjid. Sudah jadi wakaf masjid, nggak boleh lagi dikuburin. Beda kalau dia punya tanah, dikatakan nih masjid, tapi ada beberapa tempat ana ingin kuburin di dalamnya. Sebelum diucapin wakaf masjid, nih ana wakafkan masjid, tapi ana juga, ya, mau kuburin di area sini, tapi belum ditentuin. Ini tanah belum ditentuin mana yang jadi masjid. Nah, itu boleh, Mas. Nah, itu ya. Jadi sucinya di baju, di mana lagi? Badan, tempat. Belekan gimana belekan? Masuk gak tuh? Najis gak masuk ya? Enggak. Cuma batal. Ya kan? Buru-buru wudu, selepas sholat subuh, selepas salam, wudu, kayak gede banget deh. Nah, itu suci, tapi nggak masuk ke dalam anggota wudu, maka wajib ngulang wudunya. Jadi ada hal yang berkaitan najis, ada yang berkaitan mencegah anggota tubuh ke dalam wudu, ya. Fan najasatu hiyal khamru wan nabith wal qalbu wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima. Nih, sampai sini lo kita bicara. Najis itu diantaranya khamr.
Khomer yang kita tahu sesuatu yang diperas dari anggur. Itu namanya khomer dalam bahasa Arab. Dalam bahasa agama begitu. Ya. Kalau yang tidak diperas dari anggur namanya nabith. Tanya ada orang sering nenggelek oplosan. Itu dari mana itu? Udah baygon, gila lo namanya itu. Dia khomer dari mana itu? Kalau kita kan bilangnya apa? Minuman keras. Ya itulah. Ya mabukan bir. Kita bilang bir, tapi khomer dalam agama sesuatu yang diperas dari anggur. Sudah diperas, sudah. Nah, bau udah lama, nah berubah deh tuh jadi anggur. Didiam ini, ya, di satu bejana, ya, diperas semuanya, airnya didiamin, ditutup, terus dia berapa hari berubah tuh, ya, itu air jadi anggur, jadi khomer, anggur itu jadi didiamin lagi terus berubah menjadi cuka. Jadi perubahannya seperti itu, ya. Asalnya anggur didiamkan, ditutup, kedap udara nggak kena, dia diam tuh, maka jadi khomer. Didiamkan lagi, berubah bertahap, maka di situ jadi cuka. Itu yang benar begitu. Nah, khomer hukumnya baru itu, ya, aman nabith. Nah, kalau nabith segala sesuatu yang memabukkan, tetapi dia itu tidak diambil dari anggur. Nah, ini oplosan nih, ya, tuh yang begitu. Terus yang memabukkan itu ada dua, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat. Dua-duanya haram, tetapi yang padat tidak haram atau tidak najis kalau terkena baju. Dia lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang lempar ganja, masukin ke dalam. Wah, diciduk ke polisi itu. Dia lagi sholat, masuk tuh. Nah, dibatalin gak tuh? Enggak, karena suci. Itu suci, boleh dipegang, kena baju nggak najis, ya. Ganja apa aja udah, obat yang terlarang nggak najis. Dalam arti kalau kita sholat ada tuh kemasukan, maka tidak najis dan sah sholat kita. Wal kalbu wal khinzir wa matawallada min ahadihima. Nah, B1, B2, matawallad bihima, B3. Ada sistemnya, ya. Itu namanya cloning. Pokoknya tawallad min ahadihima. Jadi kawin silang antara B1 misalnya atau B2 deh kita inian. Misalkan B2 dengan kambing, domba. Badannya domba, mukanya B2. B3 namanya dong. Ada. Betul. Dan lahir. Tuh lihat. Lahir, badannya gemuk. Kayak domba. Kulitnya domba, mukanya khinzir, mukanya babi. Ada itu. Dan itu yang dijadikan mereka, ya, untuk bulunya dipakai nanti dibuat sejadah, permadani. Nah, masuk ke masjid, masuk ke musola, najis. Karena hukumnya
Jadi nanti ada qaidahnya tuh, yatba'ul far'u fintisabin abah walil ummi firriqi wa fil khuriyah wa dinul a'la wa zakatil akhaf walladhi ishtadda fi jazain wa diyah wa akhasul aslain ya rijsan wa dhibhan wa nikahan wal akla wal udhiyah. Tuh qaidah itu semuanya kita lihat, semuanya terlihat ya, silang kayak begitu misalnya, udah hukumnya najis, disembelih ya nggak boleh dimakan karena akhasul aslin. Akhasul aslin maksudnya asal yang paling hina itu khinzir, sekalipun kambing itu disembelih ya kan, atau kambing dikloning dengan khinzir tadi B2, Masya Allah mukanya udah kambing semuanya, badannya kambing, kibas lagi gede ya, tetap hukumnya najis ya. Wal maitatu, nah satu lagi maitah, artinya bangkai. Artinya bangkai maksudnya zalat hayatuha bi ghairi zakat syar'iyyah, kehidupannya terhilangkan tapi tanpa dengan arahan dari ya agama Islam. Kalau kita kan sembelih, kalau kita, tapi ini bangkai, mati dia. Kenapa? Tabrak. Apa lagi? Nah hujan, mau nggak disembelih? Ngasih ke masjid 3 hari sebelum penyembelihan, kena hujan. Kambing kan sensitif, kena hujan dikit, dingin sedikit, mati. Nah mati, udah diapain tuh? Kita sate, kuburin. Iya, oh sayang nih kulitnya buat beduk, nggak boleh. Melainkan ntar ada pengecualian, diantaranya disamak dengan dabak. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Cuman satu, pas kita nyembeli, tiba-tiba pas kita sembelih, ya, pas kita lagi apa? Buka perutnya, ada janinnya, ada bayinya, keluar tuh. Nah, lihat. Maka dalam hal ini, kalau keluarnya mati, nah ini pengecualian. Kalau dia keluar mati, maka hukumnya suci. Karena dalam hal ini, janin ngikutin ibunya. Kalau ibunya disembelih, kan sembelih jadi halal. Anaknya pas dibelek mati, nah maka halal juga. Bonus, bisa bikin sop kambing lebih dari satu tuh, ya, bonus sudah itu. Itu anaknya suci, boleh kita makan. Tapi pas keluar dia masih hidup, nah maka wajib disembelih. Dilihat masih hidup nih, hayah mustaqirrah namanya, hayah mustaqirrah. Mantep. Tapi ya nih udah baru 10 menit deh, goyang-goyang udah kelilingan tuh, kelilingan. Wah begini khawatir, aneh takut. Nah baru sembelih, bagusan beli, biar gak jadi bangkai. Kalau nggak disembelih pas hidup, dia keluar hidup gak disembelih, bangkai itu hukum. Tapi pas keluar dia ngikutin ibunya mati juga, maka ini pengecualian, maka disebut apa? Janinul muzakkah, janinul mayit ka janinul muzakkah. Janinnya si bangkai itu seperti, lihat, kalau dia posisinya ibunya disembeli, kan boleh aja, boleh kan, nyembeli kurban tuh betina dalam keadaan hamil, boleh, cuman makruh. Iya, ya ini cuma satu doang nih punya buat kurban, ya udah tuh mau nyembeli nggak apa-apa, ya kan. Beda kalau diketabrak atau dia mati dengan sebab tadi tuh nggak disembeli, mati dia. Di situ ada anaknya, kita buka, anaknya mati juga, bangkai juga tuh. Karena apa? Itu tadi, matinya bukan dengan sembelihan, ya.
Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.